Shalom semua warga kerajaan. Saya memberitahu kalau kita memberitakan kerajaan Allah, kita ini dalam order dari kerajaan yang berbeda dengan dunia ini. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, bukan soal makan minum, tapi terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita melihat kehidupan daripada 7 diaken yang pertama dalam gereja mula-mula di Yerusalem ya. Bukan di Roma, Antioquia yang lain, Yerusalem. Dan kita lihat di situ bahwa salah satu tokohnya bernama Stefanus, artinya mahkota kemenangan. Dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Luar biasa, punya honest report. Punya yaitu catatan rekor yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan dengan jelas bagaimana sejumlah besar orang menjadi percaya akibatnya, dan juga sejumlah besar imam, para pemimpin daripada orang-orang Israel menjadi percaya. Stefanus penuh dengan karunia, perhatikan, full of grace, full of power. Ayat ke-8 ya, kita lihat bagaimana full of faith. Faith di sini saudaraku juga full of grace, penuh kasih karunia. Karena itu di dalam saudara mengerti ini, orang yang biasa jadi luar biasa. Orang yang ordinary jadi extraordinary. Memang saudara dan saya bukan orang yang luar biasa, kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan yang luar biasa bekerja melalui kita. Dan kita tahu Stefanus ini full of the word of God. Saudara mau dibagi Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul 7, itu khotbah terpanjang. Dalam kisah para rasul. Lebih dari Petrus, lebih daripada Paulus, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan, yaitu mulai Musa dan kemudian David sampai kepada Kristus. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus cuma cerita tentang Yesus, tidak tentang diri kita sendiri. Dan dia juga bukan cuma full of the word of God, dia juga penuh dengan miracles, full of miracles. The gift of miracles itu diberikan saudaraku, supaya kalau orang tidak percaya berita yang kita sampaikan, mereka akan percaya dengan tanda-tanda yang terjadi. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memerintahkan kepada kita, pertama heal the sick, sembuhkan orang sakit. Kedua cast out demons, usirlah roh-roh jahat. Itu perintah buat semua orang percaya saudara, semua murid, tidak buat semua manusia. Yang ketiga cleanse the leper. Berapa banyak saya ketemu pemuda atau pemudi yang jadi rendah diri karena psoriasis, belum sampai kusta saudara ya, itu bisa disembuhkan, yang dunia tidak bisa menyembuhkan. Dan terakhir, raise the dead. Itu perintah, bukan alegori ya, bukan hiperbolik, tetapi itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, apa Pak Ari bisa ngalami koma sudah, mati belum, tapi sebentar lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau yang lainnya sudah, saudaraku. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang keluar sisik, seperti sisik besar-besar. Saya tanya, di rumahmu ada benda-benda antik? Ada guci yang dulu tempat untuk penyembahan. Gambarnya naga, saudaraku. Ketika itu dihancurkan dalam nama Yesus, penyakitnya sembuh. Banyak hal yang dunia tidak bisa lakukan, warga kerajaan akan melakukannya. Seperti Stephen. Tetapi dimulai dengan pelayanan mengurusi janda-janda miskin. Lakukan itu dan hati Tuhan bersama dengan engkau. Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Be filled with faith, grace and Holy Spirit. God bless you. Amin. Shalom, apa kabar semuanya yang ada di sini, yang sudah hadir di Gereja Church Philadelphia pagi hari ini. Saya mau boleh minta yang hadir bangkit berdiri dan maju isi bangku-bangku yang kosong dulu yuk saudara yuk. Supaya nanti Bapak Ibu yang lain yang hadir bisa mengisi bangku-bangku, jadi nggak nunduk-nunduk supaya ruangan kita
saat ibadah tetap keren, tetap kece. Karena hari ini ulang tahun ke-11 Gereja Rock Philadelphia. Boleh tepuk tangan dulu buat kebesaran Tuhan. Kita sudah hadir di 11 tahun. Wow, luar biasa. Saya yang hampir setahun aja melayani di sini sudah merasakan begitu banyak sekali perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saya juga mau mengucapkan shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online ibadah kami. Tetap semangat, tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, karena dimulai dari kesetiaan, kepercayaan, berkat Tuhan mengalir. Amin. Alright. Ya, silakan Bapak Ibu yang di depan boleh agar kita segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah hadir di minggu terakhir di bulan pertama 2023 Tuhan. Percaya banget bahwa tahun 2023 Tuhan izinkan kami melalui hal-hal yang istimewa. Tuhan mengizinkan kami melalui hal-hal yang multiple blessing buat hidup kami Tuhan. Kami tidak takut akan hal apapun sebab kami percaya, terlalu percaya. Because of who you are, we're still here. Because of who you are, we're alive. And we can sing, we can praise, we can worship you Lord. It's just because of who you are. I give you glory because of who you are. I give you praise because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Worship you because of who you are. Thank you, Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of you are, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, Jehovah Jireh, provider, Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of
Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. Say because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Just because of you, Lord. Because of who you are, I give you praise. We sing for you. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. Sing when I worship you, Lord, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Korosit. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya punya sesuatu yang akan dibagikan. Mungkin ada beberapa teman yang bisa tolong bagikan. Ini yang kita sebut dengan impact card atau dampak dari pemberian Anda selama tahun 2022. Just make sure that some of them are in English, some of them are in Indonesian. Well, sambil dibagikan, saya ingin mengucapkan selamat datang kalau ada yang baru pertama kali hadir di sini. Untuk Anda yang baru pertama kali hadir dan kita belum pernah ketemu, perkenalkan nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin, para jemaat, pengurus di tempat ini untuk menggembalakan gereja roh yang ada di kota Philadelphia. Sedikit saja tentang gereja roh, kita punya 7 lokasi di Amerika di kota-kota yang berbeda. Jadi kita adalah salah satunya. Dan hari ini kita berulang tahun yang ke-11. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan setia dalam 11 tahun terakhir ini, saudara. Boleh kita satu. Dan kalau Anda pertama kali hadir di sini, di depan Anda seharusnya ada connection card. Anda bisa isi informasi Anda dan nanti kita masukkan ke dalam kantong persembahan yang sebentar lagi kita akan jalani, saudara. Dan kita akan memberikan persembahan kita dan kartu itu Anda isi, kita berjanji kita nggak akan menyalahgunakan informasi yang Anda berikan dan Anda bisa masukkan apa yang Anda tulis di kotak persembahan. Kalau Anda nggak keburu tulis, nanti pulang di depan sana juga ada kotak persembahan lagi, Anda bisa masukkan ke kotak itu, saudara. Jadi sekali lagi, ini adalah dampak dari pemberian Anda di tahun 2022. Yang pertama, you guys can follow along the slide. I should have the slide in the back.
Yang pertama di sini ditulis ada 3 orang dibaptis, saudara. Dia ya keluarga boleh tepuk tangan. Tapi itu kesalahan saya. Mestinya ada 2 orang, tapi setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. 2 orang dibaptis dan 2 anak, 2 baby didedikasikan kepada Tuhan. Jadi kita sangat excited kalau ada baby, kalau ada anak kecil yang dari sejak dini sudah bisa mengenal Tuhan. Lalu berikutnya ada beberapa dari Anda memberi sekitar 50.000 US dollar untuk Kingdom Builder Project kita. Anda boleh bertangan ya, 50.000 waktu kita pindah ke tempat ini, kita pada waktu itu ya sedikit nervous, tapi kita tahu kita mesti belajar beriman kepada Tuhan, dan Tuhan kirimkan Anda, Tuhan kirimkan orang-orang yang begitu generous dan bermurah hati, dan hasilnya Anda bisa lihat di sekeliling Anda. Tuhan berikan tempat yang baik, Tuhan berikan tempat yang indah sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman, saudara, dan juga kita bisa mulai menjangkau orang dan mulai mengundang orang-orang untuk datang dan hadir ke sini. Kita punya ruangan anak-anak sehingga mereka sekali lagi bisa mengenal Tuhan dari sejak usia ini. Lalu berikutnya Anda semua memberikan $3.240 untuk membantu salah satu gereja rock yang ada di Padang di Sumatera, saudara. Karena mereka itu dikeluarkan dari hotel yang mereka sewa untuk beribadah oleh salah satu kelompok radikal, saudara, yang ada di kota itu. Jadi waktu mereka dikeluarkan, mereka sempat beberapa minggu nggak bisa ibadah. Akhirnya mereka memutuskan, mereka diprotes loh, kok hotel katanya digunakan untuk tempat ibadah. Akhirnya mereka nggak diizinin lagi beribadah. Terus mereka memutuskan untuk membeli gedung, dan kita dan Anda semua kontribusi $3.240 untuk membantu mereka membeli gedung yang baru, saudara. Berikutnya ada 389 hadiah Natal yang Anda berikan kepada anak-anak di seluruh dunia. Ada 110 secara spesifik hadiah Natal itu kita kirim melalui salah satu gereja rock yang ada di kota Siantar di Sumatera, saudara. Dan kita ada gereja rock di sono, Pastor Last Band, dan kita kirim bingkisan tas sekolah yang isinya banyak mainan juga. Anda bisa lihat di foto itu. Dan 110 anak mengalami sukacita Natal, mendapatkan hadiah Natal karena kemurahan hati Anda. Dan 200 hadiah Natal lainnya itu berupa Christmas shoebox yang setiap tahun memang kita lakukan, saudara. Jadi terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dampak Anda tidak hanya terasa di sekeliling Anda saja, tidak hanya terasa di kota ini saja, tapi di belahan dunia yang lain, saudara. Jadi selain dari itu ada $500 dana bulanan yang ini sudah jalan tahun kedua di mana kita membantu gereja rock yang ada di kota Houston. Gereja rock yang di Houston itu adalah gereja rock yang paling baru, dan kita mengerti, saudara, masa-masa perintisan adalah masa-masa yang tidak mudah. Jadi 2 tahun lalu kita memutuskan untuk mensupport sekitar $500 setiap bulan supaya membantu perintisan gereja rock yang ada di kota Houston. Selain dari semua itu ada biaya operasional, sewa gedung, listrik, dan asuransi staff dan sebagainya, saudara. Sekali lagi terima kasih atas pemberian Anda. Kita berdoa biar semakin banyak orang mengenal Yesus. Amin, saudara. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan dari sejak awal Tuhan memberikan jemaat, orang-orang di tempat ini yang sangat bermurah hati, dan saya pribadi percaya bahwa setiap dari pemberian Anda mempunyai hak untuk Anda bisa tahu kemana dana itu pergi, saudara. Anda mempunyai hak untuk mendapatkan laporan karena in a sense Anda adalah para investor di dalam kerajaan surga. Jadi sebagai investor kalau di dunia bisnis, Anda berhak mendapatkan laporan dari apa yang dikerjakan melalui dana yang Anda invest. Jadi sekali lagi terima kasih, saudara. Kami berdoa kalau di tahun 2022 kita membuat dampak yang begitu besar, di tahun 2023 kita akan membuat dampak yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Selain dari itu, tim Praise and Worship akan memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan berikutnya, saudara, dan juga kita akan memasuki bulan Februari. Saya berdoa dan saya mengundang Anda, buat Anda yang belum mempunyai home church, belum bergereja di mana-mana, mungkin Anda bisa consider, Anda bisa mempertimbangkan untuk menjadikan tempat ini menjadi rumah ibadah Anda dan juga keluarga rohani Anda. Amin, saudara. Selain dari itu, cara yang paling mudah untuk update
memfollow berita-berita yang terupdate dari gereja ini adalah follow di social media kita Rock Philadelphia, dan Anda akan bisa melihat pengumuman yang ada di sana. Selain itu ibadah kita juga di live stream. Kalau Anda nggak bisa datang, Anda bisa nonton di Rock Philadelphia YouTube atau Rock Philadelphia Facebook. Anda bisa mendapatkan kita di sana. Seperti biasa, ada apa lagi? Rian, ada tambahan apa? Oh, ada door prize hari ini. Jadi nanti ibadah kita selesaikan, kita berdoa, habis itu Ryan dan beberapa teman akan memimpin kita semua dalam door prize. Anda sudah mendapatkan tiket itunya, raffle-nya? Udah ya? Kalau belum, Anda ke depan nanti dikasih tiket raffle. Ya, saudara. Selain ada door prize, ada apa lagi? Ada makanan ya, habis ini ya. Ada makanan di depan sana. Jadi izinkan saya berdoa sekali lagi. Boleh saya mengundang, belum. Teman-teman kita yang menjalankan persembahan sudah siap? Ya, kita akan berdoa. Setelah itu, setelah Anda memberikan persembahan, kita akan naikkan puji-pujian lagi. Yuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan berikan kami umur 11 tahun sejauh ini. Dan ketika kami menoleh ke belakang, kami melihat kesetiaan Tuhan begitu luar biasa dalam setiap langkah dan dalam setiap musim gereja ini. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang selama ini begitu setia melayani, begitu setia memberi. Kami berdoa Tuhan melihat setiap perbuatan tangan mereka dan Tuhan berkati mereka. Dan untuk kami semua Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan berkati. Untuk kami yang baru mengenal Tuhan, kami rindu supaya Tuhan menyatakan diri Engkau di dalam setiap kami. Untuk kami semua Tuhan yang baru menemukan gereja, kami berdoa biar ini menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh. Sebentar kami memberikan persembahan kami, Engkau berkati pemberian kami Tuhan. Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berikan kami hikmat kepada gereja ini untuk kami bisa mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh jemaat setempat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Allah kita Allah yang dahsyat, saudara? Boleh sambil berdiri tepuk tangan, siapin persembahannya. Kita bangkit, beri kita harus semangat karena ini kita celebration Rock Philadelphia 11th anniversary. Yang percaya Allah kita dahsyat, tepuk tangan yang luar biasa. Hey. Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Amin. Come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Kebesarannya diceritakan.
Nama Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Sambil tepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, Tinggikan namamu. Allahku dahsyat Hey. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey! Siapa yang lebih dari pemenang? Haleluya, semuanya lebih dari pemenang. Come on. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semua lambaikan tangannya. Oh, hey! Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Hey! Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Tunjuk kiri kanan, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Saya lebih.
Saya lebih dari pemenang. Lebih kencang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diwarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, oh kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Hey. Haleluya. Kan duduk kembali saudara. Oh luar biasa hari ini. Banyak banget yang hadir, puji Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Allah kita yang luar biasa. Siapa yang percaya kalau Allah kita luar biasa? Loh, kok gak ada yang percaya ya saudara? Siapa yang percaya kalau Allah kita luar biasa? Amin. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, pesan Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau mensyukuri dari hal kecil sampai hal yang luar biasa Tuhan mau kasih kita tahun ini. Sabar dan percaya, Tuhan ingatkan bahwa sebelum klaim janji Tuhan, kasih dulu buat Tuhan, amin. Oh, Tuhan kau baik Bapa, kau baik Bapa, kau luar biasa.
you have been so good. With every breath that I am ever, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, God is just running after me. Your goodness, come on. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is strong enough. It's the strongest. Saya mau undang semua bangkit berdiri. Sing your goodness. Come on. Your goodness is strong enough. It's running after me. Your goodness, God. Your goodness is running after. It's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is strong enough. It's running after me. All my life you have been there. You are Jesus Christ. All my life You have been so good. so good. Every breath that I am able, And I will sing for the goodness of God. Sing it one more time. Oh. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life. My life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Say I will sing. I will sing of the goodness of God. Sing one more time. I will sing. I will sing For the goodness of God. Untuk saat ini boleh saya undang anak-anak untuk maju ke depan. Kalau anaknya masih terlalu kecil, Anda welcome untuk bawa mereka ke depan. Hal yang baru yang kita lakukan sejak kita pindah ke tempat ini dan di tahun baru, kita ingin ajak anak-anak memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Setelah itu baru kita akan kirim mereka ke ruangannya mereka. Can you guys come forward? Yeah? Come on. Come on, Harper. Okay. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda, be careful, there's a table behind you. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda mengulurkan tangan Anda, stretch your hand upon them. Tuhan, pada saat ini kami deklarasikan kebaikan-Mu atas kehidupan mereka, rencana-Mu, tujuan hidup yang Tuhan berikan ke atas hidup masing-masing mereka. Lord, we declare the purpose and the plan of God will be upon them. Well, we truly believe that every perfect gift
comes from you. Semua hal yang baik dan yang sempurna datang dari Tuhan dan turun atas kehidupan mereka semua. Kami bersyukur mereka bisa mengenal Tuhan dari sejak dini. Kami berdoa di setiap langkah mereka, di setiap musim kehidupan mereka, mereka akan tahu dan mengenal siapa Tuhan mereka yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar mereka jadi berkat dimanapun mereka berada, di dalam sekolah mereka, di hadapan guru-guru mereka, dimanapun mereka berada, biar semua orang tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang berbeda sebab ada Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. You can follow Maria there. Dan untuk setiap dari Anda, izinkan saya berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa, Tuhan kami sungguh mengucap syukur. All my life you have been faithful. Sepanjang kehidupan kami melihat Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan terkadang ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kami gagal untuk mengasihi Engkau, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu Tuhan, your grace and your mercy is always with us. Selalu ada buat kami semua. Kami sungguh mengucap syukur atas sekali lagi 11 tahun yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur ada banyak teman-teman di sini yang merayakan ini bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami merayakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami dan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kau buka hati kami Tuhan sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih itu bisa tertanam dan berakar. Dan benih itu bisa bertumbuh dan berbuah sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Sementara firman diberitakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami di sini yang kehilangan pengharapan dan kehilangan semangat hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan harapan yang baru. Tuhan berikan semangat hidup yang baru. Kami berdoa kuasa kesembuhan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sementara firman diberitakan. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit hari ini, baik secara fisik maupun secara emotionally or mentally, in Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda boleh tetap berdiri. Saya ingin memperkenalkan mungkin buat kita semua, buat Anda, beliau adalah tamu, tapi buat kita enggak, saudara, buat saya terutama enggak. Hari ini ada Pastor Budi Koswara dari Rock Tampa, Florida. Boleh kita beri tepuk tangan, saudara. Rock Tampa adalah gereja rock yang paling pertama kali didirikan di Amerika ini 12 tahun yang lalu. Dan dari sejak itu Pastor Chris memulainya, lalu Pastor Budi meneruskannya. Dan dalam beberapa tahun terakhir Pastor Budi is been a really good friend buat saya dan Nana, buat keluarga gereja kita, buat anak-anak, saudara. Setiap tahun kita biasanya ketemu sekali atau 2 kali, saudara. Saya mau katakan ini, saudara, kalau ada orang yang believe in you, kalau ada orang yang percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini, beliau adalah salah satu dari orang itu. Saya mau cerita sama Anda, waktu kita bilang kita mau pindah, tapi kita belum ada kingdom project, kita belum merencanakan untuk bagaimana kita akan menggalang dana dan sebagainya. Baru aja cerita kita mau pindah, saudara. Pastor Budi adalah orang yang paling pertama kali memberi. He sent us money and he's like, this is for the new building, saudara. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Budi Koswara. Anda dipersilakan duduk kembali. Wow, thank you so much Pastor Sam, Pastor Rosin. Apa kabar semuanya di sini? Iya, beberapa wajah saya masih kenal tentunya, masih familiar. Ada Ibu Dorcas yang selalu diingat ketika kita makan cakalang gitu ya.
Ada Pak Ayung yang selalu setia dan beberapa yang lain ya. Luar biasa, 11 tahun saudaraku. Oh Pak Hendra ada di sana, iya. 11 tahun, selamat ulang tahun yang ke-11 Rock Philadelphia. Happy 11th anniversary, wow. Can you see this building? Ketika saya lihat gedung ini saya tahu ada Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Ada Tuhan yang menyertai gereja ini 11 tahun saudaraku. Saya cuma ralat sedikit tadi Pastor Sam, Pastor Rosit bilang yang dari Tampa itu setelah Pastor Chris Mesa, kemudian ada lagi Pastor Yosi Here baru ke saya, jadi cukup banyak gitu ya. Ada berapa banyak yang dari Surabaya kalau boleh tahu? Oh lumayan. Saya juga dari Surabaya, asli Balikpapan tapi pindah Surabaya. Saya ada cerita sedikit sebelumnya. Ada seorang wanita namanya Siti ya dari Sidoarjo, Surabaya begitu ya. Katanya ini dia pindah ke Philadelphia saudaraku. Nah cerita ini, satu kali Siti ini lagi baru pindah tapi dia tuh kan jiwa Indonesia banget. Dia lihat satu kecelakaan beruntun di Highway 76 tadi itu ya saya lewat ya. Wah. Lalu dia lihat terus dia bingung, dia telepon 911 saudaraku. Begitu dia telepon dia bingung mau ngomong apa karena Inggrisnya kurang lancar begitu ya. Kalau di sini mah udah lancar semua ya, kecuali di Tampa mungkin ya. Aduh. Kemudian dia telepon dia tanya, "May I help you, ma'am?" Dia bingung mau ngomong apa. Lalu dengan Inggris yang terbata-bata dia berkata begini, officer, one car come, one car go, ya kan? The third car nabrak sir gitu kan, gelanjur. Everything ya broken sir, one car no stop, maksudnya nggak berhenti gitu saudaraku ya. 1, 2, 3 car, boom boom boom, tabrakan beruntun saudaraku. You know sir, mak grobyak ledet sir gitu. Terus dia bingung, ya wes aku bingung sir, send me nguwing car, maksudnya ambulans saudaraku. Tepuk tangan buat orang Surabaya. Ya, hari ini saya akan bawakan satu judul khotbah yang harusnya agak mendukung dengan tema gereja ini, bulan ini yaitu the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang buat kita, amin. Ya boleh slide-nya di depan ya. Judulnya God is still in control. Bahwa Tuhan itu masih pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Kalau kita percaya ini, maka kita percaya hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Haleluya. Saya akan cerita tentang seorang wanita. Sebab saya percaya ya, kalau dulu kan di belakang seorang pria yang sukses, ada seorang wanita yang luar biasa. Tapi saya dikoreksi oleh Pastor Timotius Arifin, gembala senior kita. Bukan behind tapi beside. Jadi di samping, di sisi seorang Pastor Rosit ada Bu Nana yang luar biasa ya kan. Di sisi seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang mendukungnya. Dan ini cerita ini yang menginspirasi saya bahwa wanita-wanita yang luar biasa itu bisa mengubah masalah jadi berkat. Amin. Haleluya. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4. Ya kalau saudara bisa buka di 2 Raja-Raja 4 atau ada di depan sini ya. Boleh next slide ya. Perkenalkan nama saya Budiman Koswara ya, saya dari Tampa, istri saya 1, anak saya 3, saya bawa anak 1 tadi ya. Oke kita baca yang Indonesia saja, 1, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Kemudian ayat yang next slide. 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Next slide. Satu lagi ya. Baiklah kita membuat sebuah rumah atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita,
ia boleh masuk ke sana. Dari cerita ini saudaraku, perempuan Sunem ini, dia itu orang yang kaya, katakan kaya. Ya, diberkati sama seperti saudara dan saya. Tapi bukan cuma kaya, dia punya hati untuk memberkati hamba Tuhan, benar ya? Dia punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Bukan cuma ngajak makan loh saudaraku. Saya kalau datang ke sini selalu diajakin makan. Sampai belum kenyang udah makan lagi saudaraku ya. Ada orang-orang sini hobinya makan kali gitu ya. Dan makanannya enak-enak sih, enak-enak banget ya. Nah, dia kalau setiap kali Nabi Elisa datang, diajak makan ke Sky Cafe, restoran Indonesia. Kemana lagi? Jakarta Cafe. Saya nggak di endorse ya, nggak dibayar ya. Tapi diajak makan. Bukan cuma diajak makan loh. Sampai satu kali dia bilang sama suaminya, ayo kita buat satu kamar di atas. Kita taruh meja, kita taruh tempat tidur. Kalau dia datang bukan cuma duduk makan, tapi dia bisa tinggal di rumah kita. Wow. Saya kalau duduk makan dengan Pastor Rossi, dengan beberapa saudara, saya kira kita banyak sharing, kita banyak dibangun. Bayangkan kalau ada hamba Tuhan yang tinggal di rumah dia, saudara. Pengalaman saya awal-awal ketika saya pelayanan, itu saya menjemput, ngajak makan dan menjadi tuan rumah buat hamba-hamba Tuhan yang datang ke Tampa. Gak lama saya ketularan saudaraku jadi hamba Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Nah tapi ini yang dia buat. Boleh next slide ya. Itu ada kata make room for God. Ini yang dia lakukan. Dia beri ruang untuk Tuhan bekerja. Kalau saudara mau the best is yet to come. Saudara mau masa depan saudara lebih baik daripada masa sekarang. Saudara harus beri ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Saudara mesti mau repot sedikit saudaraku. Saya lihat luar biasa orang-orang di sini ada yang pasang ini katanya Joe ya Pak ya. Ya Pak, yang pasang ini. Ada yang segala macam di luar. Saya lihat wow luar biasa orang-orang Philadelphia. Rock Philadelphia ini ya. Beri tepuk tangan buat Rock Philadelphia. Orang yang mau beri ruangan buat Tuhan. Mau sibuk, mau kerja buat Tuhan. Saya tanya ibu-ibu di sini. Buat sarapan pagi-pagi buat suami repot gak sih? Ibu-ibu repot katanya, tergantung suaminya. Kalau suaminya suka ngomel, suaminya gak romantis, suaminya suka marah, repot. Ya kan? Tapi kalau suaminya suka beliin tas Gucci, gila. Saudara ulang tahun dikasih kalung berlian. Jangankan sarapan saudaraku ya, jam 2 pagi kopi udah siap. Ya, suami bangun udah dingin katanya gitu. Tapi maksud saya mau repot. Mau punya hati buat Tuhan, beri ruangan buat Tuhan. Saudara. Memang beda suami istri kita beda ya, pandangannya beda, perspektifnya kita beda. Satu kali ada suami yang lagi nimbang badan saudaraku, mohon maaf perutnya agak gendut ya. Tapi terus dia naik ke timbangan terus dia kempesin perutnya saudaraku. Istrinya bilang, papa kamu nih aneh-aneh aja. Kalau perutnya dikempesin timbanganmu sama gak saudara? Sama gak? Sama. Tapi dia bilang, mama kamu tuh yang gak ngerti. Kalau perutnya gak aku kempesin, aku gak bisa lihat angkanya. Itu loh, beda perspektif saudaraku ya. Yang pertama tadi apa? Beri ruang untuk Tuhan bekerja. Next, kita lihat apa yang dia lakukan lagi. Pada 1, 2, 3, pada suatu hari datanglah ia ke sana, Elisa ya. Lalu masuklah ia ke atas kamar itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Next. Yang keras dong. 1, 2, 3. Elisa telah berkata kepada Gehazi. Cobalah katakan kepadanya. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Kalau saudara dia udah lakukan yang dia bisa, ya kan? Lalu terharulah hamba Tuhan ini. Satu kali kalau Pastor Rossi datang kepada saudara, apa sih yang bisa saya bantu dengan kamu? Katanya gitu ya. Terus dia bilang gini, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja
atau kepada kepala tentara. Dia koneksinya jenderal-jenderal, saudara. Ya, ada yang bisa saya bantu, mungkin pengurusan suratmu nggak keluar-keluar, saya ngomong 1 minggu keluar, mungkin begitu ya. Dia yang dikenal oleh raja, Nabi Elisa ini, saudara. Tetapi jawab perempuan itu berkata apa? 1, 2, 3, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bahasa Inggrisnya sedikit. Next. I dwell among my own people. Maksudnya apa sih? Aku cukup. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku ada orang yang peduli dengan aku, ya. Ada orang-orang yang ada selalu bersama dengan aku. I dwell among my own people. Dia rasa, ya, yang kedua yang dia punya adalah rasa cukup, saudara. Ya, kalau saudara nggak punya rasa cukup, saudara nggak akan bisa nikmati berkat yang lebih lagi. Yang pertama tadi apa? Beri ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Yang kedua, ini, next slide. His grace is sufficient. Anugerahnya cukup bagiku. Itu baru 2 ya, cepat aja. Kalau saudara punya rasa seperti wanita ini bilang, I dwell among my own people. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku cukup, aku gak butuh apa-apa. Dia gak minta apa-apa, pastor. Dia gak minta. Dia gak minta kesembuhan. Dia gak minta pertolongan apa-apa. Dia bilang, aku ini tulus. Aku buat kamar untuk Elisa tulus karena aku menyukai fellowship-nya. Aku makan bersama-sama dengan engkau tulus. Lalu, tapi Elisa tidak stop di sana. Next slide. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Dia tanya kepada bujangnya. Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Dia tanya apa sih kebutuhannya orang ini. Dia tahu ternyata dia gak punya anak. Orang yang gak punya anak itu zaman itu gak dianggap, saudaraku. Karena gak punya keturunan. Siapa ya, mertuanya mungkin gak suka sama dia. Ada berapa banyak mertua-mertua di sini? Oh, saya cinta dengan mertua saya, saudaraku. Ya, mertua nomor 1 di dunia. Ya, ada berapa banyak mertua di sini? Ya, lalu tapi dia mungkin disepelekan, saudaraku. Saya teringat ada satu anak SD ya di Indonesia. Dia menciptakan penemuan yang bisa menembus tembok 1 meter, saudaraku. Bisa tembus pandang 1 meter. Dia namakan penemuannya jendela. Just kidding ya. Coba. Lalu ada anak lagi, walaupun kecil nggak boleh disepelekan, saudaraku ya. Dia buat kawin silang antara pohon pisang, pohon tebu, dan pohon kelapa. Dia namain apa? Kolak. Saudara. Aduh, saudara terlalu tegang nih kayaknya. Oke, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Laki-laki. Tidak, tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu. Kenapa saya tanya? Dia jawabannya begitu. Karena seringkali kita sudah nunggu terlalu lama. Mungkin masalah kita terlalu berat. Orang yang ini gak ditolong Tuhan. Orang yang itu gak ditolong Tuhan. Masa Tuhan tolong saya sih? Padahal dia lebih rajin baca Alkitab misalkan. Tapi dia kayak rasa gak percaya, saudaraku. Sehingga dia bilang gini, help my unbelief. Tolong ketidakkepercayaanku. Jangan engkau berdusta kepada hambamu ini. Jangan kasih janji-janji PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Ada berapa banyak wanita yang dikecewakan oleh harapan palsu. Gak ada di sini ya. Gak ada di Tampa mungkin ya. Tapi saudaraku, dia gak berani. Dia gak minta. Tapi Tuhan yang tawarkan. Tahun depan kamu akan punya anak. Amin. Ada mujizat. The best is yet to come. Next year. This year. Ya, next slide. Jawab, ini cerita ketika ada seorang ayah yang anaknya itu bisu. Tapi bisunya itu karena
kerasukan roh jahat saudaraku ya. Nah dia berkata begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, kadang itu iman, kita punya iman sih, tapi kita masih ada keraguan, benar gak sih? Iya. Kadang Tuhan kok saya nggak bisa kayak orang itu yang imannya tuh kayak nggak ada takutnya gitu. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Tapi mohon maaf saudaraku, kadang nih iman kita tuh ada, tapi ragu, benar nggak ya? Pernah nggak saudara alami seperti itu? I believe, dia bilang, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. I believe, but help my unbelief. Aneh kan, kayaknya kebalik ya. Saya percaya, tapi tolong saya nggak percaya ini. Tapi seringkali dalam kehidupan kita mengalami saat-saat seperti itu. Mungkin masalahnya terlalu berat. Kita tahu dulu Tuhan tolong dalam masalah yang kecil. Ini masalahnya 2 kali lipat. Udah tunggu berapa tahun gak dijawab. Lalu dia berkata, jangan engkau berdusta kepada perempuan Sunam itu berkata. Ayat ini berkata, help my unbelief. Gak apa-apa saudaraku. Gak apa-apa kalau imanmu gak harus 100%, gak apa-apa. Firman Tuhan berkata iman sebiji sesawi ini. Engkau bisa memindahkan gunung. Gak usah iman yang sempurna. Puji Tuhan kalau saudara punya iman yang sempurna luar biasa. Tapi kadang saudara mungkin lemah. Next. Tetapi dia adalah Allah pembuat mujizat, yang percaya katakan amin. Ya, lalu apa yang terjadi saudaraku? Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan gak pernah bohong. Kita barusan nyanyi lagu tadi yang lagu favorit banget ya. All my life you have been faithful. Selama hidupku engkau setia. All my life you have been so good. Selama hidupku engkau begitu sangat baik. In every breath that I'm able. Dalam setiap tarikan nafasku. Aku mau nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Allah yang setia. Tapi saudaraku, satu mujizat atau mujizat terima itu senang banget. Tuhan tolong kita senang banget. Bukan berarti gak ada masalah, benar ya? Seringkali kita terlalu banyak, oh Tuhan kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita hidup karena kasih karunia yang luar biasa. Tapi itu tidak bisa membuat saudara anak yang cengeng gitu. Tuhan gak mau kita jadi anak yang cengeng. Masalah tetap diizinkan saudara. Supaya apa? Supaya imanmu itu jadi kuat saudaraku. Kenapa iman perlu diuji? Kenapa pengharapan saudara perlu diuji? Kenapa? Karena berharga. Karena imanmu itu precious. Karena berharga. Saudara kalau beli emas, saudara uji enggak? Karena berharga. Saudara beli besi tua, enggak usah diuji. Saudara beli berlian, diuji enggak? Diuji. Saudara beli kaca, enggak usah diuji. Kenapa iman saudara dan saya perlu diuji? Karena iman itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ketika tragedi datang, ketika tragedi menghantam saudaraku. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah anak itu kepada ayahnya. Aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya, perempuan Sunem itu. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Anak yang dijanjikan Tuhan. Impian yang Tuhan beri dalam hidupmu. Mati hari itu. Pengharapan yang kau punya mati mungkin hari itu. Tapi apa yang dia buat? Saya suka sekali dengan wanita ini. Dan saya belajar banyak dari dia.
Dia nggak pernah ucapin kata, saya kalau kesini jadi lapar, saudara. Kesana jadi, wah, tadi tiket saya mana ya? Dalam nama Yesus, just kidding. Tuhan kasih kepada orang yang Tuhan mau kasih. Tapi sampai mana tadi saya? Saudaraku ampunilah. Dia nggak pernah ucapin kata yang negatif. Dia nggak bilang, why me God, kenapa saya? Dia nggak bilang bahwa Tuhan jahat. Dia nggak bilang nggak Tuhan-Tuhanan. Dia nggak bilang Tuhan nggak adil. Saudara lihat ya, apa yang dia lakukan. Boleh? Next slide. Jiwaku baik-baik. Next slide. English semua ya, nggak apa-apa lah. Nanti saya terjemahin. Ya. Kita Inggris dulu ya. So, she set out and came to the man of God at Mount Carmel. Lalu dia bersiap-siap keluar dan dia datang kepada hamba Tuhan itu di Gunung Karmel. When the man of God saw her coming, ketika hamba Tuhan itu melihat dia datang, he said to Gehazi his servant, Elisa berkata kepada bujangnya Gehazi, look, there is the Shunammite, run at once to meet her and say to her. Jadi itulah ada wanita Sunam itu datang, larilah dan datang kepada dia. Tanya, is all well with you? Apakah semua baik-baik dengan kamu? Yang kedua, is all well with your husband? Apakah suamimu baik-baik saja? Kemudian dia tanya lagi pertanyaan yang ketiga, is all well with the child? Apakah anakmu baik-baik saja? And she answered, all is well. Lalu perempuan Sunam itu berkata, semua baik-baik saja. Maaf saudaraku, dia bohong gak sih kanakannya? Seakan-akan dia bohong nih kayaknya ya. Tapi ditanya, semua baik, anaknya mati saudaraku. Ayat yang ke-27. And when she came to the mountain, to the man of God, ketika dia datang sampai ke gunung itu, she caught hold of his feet, dia pegang kaki daripada Elisa. And Gehazi came to push her away. Bujangnya berusaha mendorong wanita ini saudaraku. But the man of God said, leave her alone, for she is in a bitter distress, and the Lord has hidden it from me and has not told me. Gak apa-apa, biarkan dia. Karena dia sedang sakit, hatinya perih. Ya, karena dan Tuhan menyembunyikannya terhadap aku. Tuhan gak bilang kepada Elisa. Biasanya Tuhan kasih tahu segala strategi perang, mau diserang dari mana dikasih tahu, selalu menang mereka. Tapi yang ini Tuhan gak bilang ke dia. Then she said, did I ask my Lord for a son? Did I not say do not deceive me? Dia masih ingat. Dia gak minta anak itu. Dia gak minta untuk berkat yang itu. Dia gak berani minta. Tapi Tuhan yang kasih. Tapi satu hal yang dia percaya, kalau Tuhan yang pernah janji, kalau Tuhan yang pernah kasih, Tuhan juga yang sanggup memulihkan. The best is yet to come, amin. Berkat apapun yang sudah engkau terima, percayalah yang Tuhan sediakan jauh lebih besar. Tapi dia saat itu sedang dalam titik terendah dalam kehidupannya. Next, tetapi Tuhan masih pegang kendali hidup kita. God is still in control. Kenapa saya percaya hari esok lebih baik daripada hari ini? Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali. Amin. Kalau setan, iblis, Lucifer yang pegang kendali, saya percaya tomorrow will be worse. Besok pasti hancur saudara. Karena dia maunya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi karena Tuhan Yesus yang pegang masa depan saudara. I don't know what future holds. Kan kita nggak tahu apa yang ada akan masa depan buat. We know who holds the future katanya. Tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Boleh saya minta Ella, saya hampir selesai. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali.
Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggil perempuan Sunam itu. Dipanggilnya dia, lalu datangnya dia kepadanya. Maka berkata Elisa, angkatlah anakmu ini. Anak yang sudah mati. Impian yang sudah mati. Bisnis yang sudah mati. Mungkin hubungan suami istri yang sudah mati. Kalau engkau percaya Tuhan masih pegang kendali. God is still in control. Kalau engkau buka ruang dalam kehidupanmu. Engkau buat ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau percaya, engkau punya rasa cukup. Gak selalu minta. Ada orang yang doanya selalu minta. Tapi kadang sudah datang pada Tuhan cuma bilang, I just wanna enjoy you Lord. Saya cuma mau nikmati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Your grace is sufficient. Anugerah Tuhan cukup bagiku. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan yang sama membangkitkan yang mati untuk hidup kembali. Dia yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Anak putri Yairus dari kematian. Dia juga akan bangkitkan apa yang mati dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya tutup dengan ini. The best is yet to come. Ya, next. Satu kali saudaraku, ini udah lewat, dia udah jalannya hidupnya kembali. Boleh next slide. Ada satu cerita lagi tentang perempuan Sunam ini. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudaraku, saya dengar khotbah daripada Pastor Rosid. Ya, bagaimana orang-orang di luar sana media bilang tahun ini tahun yang buruk. Resesi akan datang dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan itu akan diluputkan, saudara. Kalau engkau ngerti, engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang sama ini. Ada tahu resesi mau datang kan ke negaranya, ke daerahnya Sunam itu. Dia dikasih tahu untuk dia mengungsi. Supaya anaknya gak mati, supaya dia gak mati, supaya gak kelaparan. Dia mengungsi. Tuhan luputkan dia. Next slide. 2 Raja-Raja 8 ya. The best is yet to come, I believe. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama berapa? 7 tahun lamanya. Jadi udah lewat masa kelaparannya, saudara. Seperti Tuhan meluputkan bangsa Israel di tanah Goshen kan. Dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke ladangnya. Apa yang terjadi saudaraku? Sudah diambil orang. Sudah dicuri orang. Saudara, kalau rumah saudara yang bagus, mobil saudara yang bagus, saudara tinggal 7 tahun. Apa yang terjadi saudaraku? Ada orang tinggal di sana, benar ya? Kemarin hari saya mampir rumah Pastor Rosid. Ada mobil yang kacanya pecah, saudara. Istri saya takut ya. Mungkin kita orang Florida soalnya ya, di sini mah biasa katanya gitu. Nah, tapi ditinggal, hilang semua, udah diambil orang, sudah diklaim orang. Apa yang saudara punya sudah dicuri. Tapi tapi saya percaya God is in control. Tuhan masih pegang kendali, dia pembela kita bukan? Lihat apa yang dilakukan kepada wanita yang ini. Next slide ya. Raja sedang berbicara kepada Gehasi bujang abdi Allah itu. Jadi raja ini tanya-tanya kepada Gehasi apa sih yang dilakukan Elisa. Karena dia tuh kagum dengan Elisa. Cobalah ceritakan kepadaku tentang semua perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lagi asik-asik cerita tentang ibu ini. Kalau orang Amerika bilang speak of the devil katanya. Lagi ngomong tentang orang ini tiba-tiba muncul saudaraku. Ini ibu itu yang tadi aku cerita ke raja. Wah, rajanya kaget, rajanya terharu. Lalu dia dengar, oh rumahnya diambil orang, ladangnya diambil orang.
Apa yang dilakukan oleh raja ini saudaraku. Lalu berkata lagi Gehazi, ya Tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Next slide. I believe that's the last slide ya. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pulangkanlah aku pada ibumu. Itu lagu Indonesia ya. Pulangkan saja, bukan. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ada pemulihan, ada restoration, ada kebangkitan, ada berkat yang besar yang menanti kita. Ada masalah juga sih. Tanpa masalah nggak ada berkat, saudara. Ya, jangan tengking-tengking masalah, tapi percaya bahwa Tuhan yang masih pegang kendali dalam hidup kita. Haleluya. Saya selesai sampai di sini. Happy 11th anniversary. Boleh kita nyanyi lagu yang tadi ya? All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Selama hidupku Engkau Allah yang setia Tuhan. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am for the goodness of God, and I will sing for the goodness of God. Singing, I will sing for the goodness of God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Alright, kita akan masuk ke perayaan 11 tahun anniversary Gereja Rock Philadelphia. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita disertai sepanjang 11 tahun tentunya bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa kerja keras, lelah, kurang tidur apa segala macam, Korosit dan juga siapapun di belakang Korosit sebelumnya terdahulu yang saya juga belum kenal karena saya juga anak baru di sini, anak bawang ya gitu. Mungkin bawang bombay karena agak besar bawangnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Alright, kita merayakan ulang tahun ke-11. Saya mau mengundang para leader yang bertugas dalam tatanan susunan kepemimpinan gereja kita. Sudah ada di depan Pastor Gembala kita, Pastor Samir Rosid. Puji Tuhan, Bapak sebelum dipanggil udah ada di sini. Kemudian Ibu Gembala, Ibu Adriana Cinana, Ketua Konsumsi, ini yang paling saya favorit, Ibu Dorcas. Dan juga tim konsumsinya ada Ibu Nur, Ibu Heni Agustin. Kemudian Ketua Usher, Ibu Eti. Boleh semua maju ke depan. Sekretaris dan juga bendahara ada Ibu Susan dan juga Ibu Susi. Ketua Worship ada Ibu Ella Saputra, sudah di depan. Ketua Multimedia, suaminya Bapak Hansel, silakan. Tim dari Sunday School ada Bapak Daniel tapi berhalangan hadir. Saya minta Atalia untuk maju ke depan. Kemudian ada Associate Pastor, Pastor Bobby Bowot berhalangan hadir juga. Kemudian ada Youth Pastor, Pastor Aaron. Boleh yang namanya dipanggil tadi, kita minta kehadirannya ke depan. Ke depan jalan, bukan di depan sini. Canda, biar nggak bingung. Oke, saya di sini. Disinilah roh-roh pengendalian diri harus digunakan pemirsa. Karena di sini ada ini, di situ ada itu. Puji Tuhan. Oke, sudah hadir semua? Atalia ada? Gak ada? Oke. Saya mau minta kesediaannya Bapak Pastor Budi untuk mendoakan para leader kita siang hari ini. Nanti foto habis ini ya Pak ya.
Haleluya. Wow, wow. Kita akan berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan memakai pemimpin-pemimpin ya, seperti embun di Bukit Hermon begitu ya, seperti minyak di kepala Harun, bagaimana melalui mereka saudara semua diberkati ya. Dan apa yang sudah jadi kerja keras mereka, mari kita doakan mereka, doakan kesehatan mereka selalu dalam doa-doa saudara. Mari arahkan tangan kita kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau sudah pilih pastor yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada gembala yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus gembala yang agung kami. Tapi kami bersuka cita ada gembala yang punya hati, ibu gembala yang mencintai setiap kami, yang selalu mendoakan kami, yang selalu peduli dengan apa yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan berkat kesehatan. Anak-anak mereka di dalam nama Yesus akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan akan pakai dahsyat Tuhan, Melody dan Nolan ya Tuhan. Terima kasih kesehatan yang terbaik. Jangan berikan hikmat untuk memimpin setiap jemaat yang ada yang Tuhan percayakan di tempat ini. Juga para leaders Tuhan yang punya hati. Mereka seperti perempuan Sunem itu Tuhan, yang memberikan ruang buat Tuhan untuk bekerja. Engkau lipat kali gandakan apa yang mereka tabur, Tuhan yang akan berkati mereka berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus mereka akan melihat anak cucunya diberkati Tuhan. Tidak ada yang meminta-minta roti, tidak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan Amin. Amin. Thank you Pastor Budi untuk waktunya, dan juga sekarang kita mau minta Korosit untuk memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata untuk 11 tahun. Dikit Rock, banget saudara. cuma 6 kata. But Tepuk tangan any, dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menjadi bagian dari gereja ini. Kalau Anda bertamu di tempat ini, terima kasih. Kalau Anda sekali lagi belum mempunyai home church, kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan tempat ini menjadi bagian keluarga rohani Anda atau menjadi gereja tetap Anda. Bapak Ibu, kami tahu bahwa inilah orang-orang yang kelihatan di atas panggung, inilah pemimpin, tapi saya cuma mau kasih tahu kepada Anda semua bahwa selain dari kita-kita yang mukanya sering kelihatan, tapi ada begitu banyak orang yang sangat berandil dan sangat menjadi kontributor dalam segala hal yang kita lakukan, dari hal-hal kecil yang kita lakukan, menjemput jemaat dan sebagainya. Jadi untuk Anda semua yang menjadi bagian dari keluarga gereja ini dan juga menjadi bagian dari tim pelayanan, you have no idea how valuable you are. Anda semua sangat-sangat bernilai, dari Anda yang menjadi host di social media, dari Anda yang menyambut tamu, pokoknya semua Anda, I just want to let you know that you are seen. Kami tahu, kami sadar bahwa Anda itu ada, kami tahu dan sadar bahwa Anda itu memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar sekali. Jadi saya sangat mengucap syukur, dan juga kepada Anda semua seperti contohnya Pak Ayung dan Ibu Leoni, Ci Ana yang adalah jemaat mula-mula. Maaf kalau saya nggak sempat menyebut nama-nama Anda, saudara, tapi mereka ini sudah ada di gereja ini sebelum saya ada, saudara. Saya mengambil alih dari Pastor Chris. Jadi mereka sudah ada waktu gereja ini dimulai, bahkan lebih lama di sini daripada pendetanya, daripada pastornya. Jadi saya mengucapkan Tante Jessica yang menjadi bagian dari awal-awal perintisan gereja ini. Jadi kami sangat sekali menghargai apa yang Anda semua lakukan. Dan untuk para pemimpin di depan ini, saya janji saya akan selesai sebentar lagi, saudara, bahwa ini adalah orang-orang yang saya pribadi dan Nana sangat hargai, saudara. Sudah berjalan sekian tahun kita ada di tim pelayanan bersama-sama. Saya baru-baru ini mendengar bahkan dari Bapak kita sendiri, Pak Timotius Arifin, katanya there's something that we need to consider to fix di dalam cara kita approach pelayanan gereja. Kadang-kadang ketika seseorang itu jatuh atau berbuat salah, respon kita adalah mengeluarkan mereka dari tim pelayanan, saudara. But what if kalau misalnya satu tim itu kita sudah berkomitmen dan kita sudah berjanji bahwa ini
ini adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di samping kita. Kita akan membantu mereka yang jatuh untuk bangun kembali, membantu mereka yang gagal untuk bangkit kembali, saudara. Dan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat saya hargai. Masukan mereka, input mereka, nasihat mereka adalah sangat berarti dan sangat berharga buat saya dan Nana dan keluarga kami terutama, saudara. Jadi saya belajar banyak tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana menjalani rumah tangga dari mereka. Mereka juga kadang-kadang mengerti dan memaklumi saya sebagai orang yang lebih muda, yang belum berpengalaman akan kesalahan-kesalahan dan akan pemikiran-pemikiran yang terkadang naif. Mereka juga mengerti. Jadi tanpa panjang lebar, inilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Ada mungkin Pastor Bobby dan juga Daniel yang nggak ada di sini, saudara, yang berhalangan untuk hadir. Tapi kalau Anda tanya saya, yang saya paling bikin saya excited adalah ketika saya melihat tim kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Kita itu ada dari golongan umur yang berbeda, ada pria, ada wanita, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, sehingga ini akan memberikan kita sebuah pandangan bagaimana kita bisa menjangkau orang yang masing-masing kita mengerti, saudara. Misalnya kayak saya yang berumur 40-an, bagaimana saya menjangkau orang-orang yang ada di golongan umur saya dan mereka semua, saudara. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat spesial semuanya. I appreciate you, I love you, me and Nana love you guys. Dan ada teman-teman yang dari mereka remaja sampai sekarang masih melayani bersama-sama. That means a lot to me. Sangat berarti buat saya, saudara. Dan juga kita punya Pastor Aaron. Pastor Aaron is very valuable untuk anak-anak. Beberapa dari anak-anak Anda adalah bagian dari part of the youth group. Aaron is our youth pastor. Saudara, saya cerita sama anak saya Melody, saudara, bahwa hey, I used to be a youth pastor. Saya juga pernah jadi pastor anak muda. Terus anak saya bilang, are you as funny as Pastor Aaron? Katanya, apakah kamu selucu Pastor Aaron? Katanya, saudara. So he's very special to all of us. Kadang-kadang saya kalau setiap Kamis mereka, ya Anda boleh tepuk tangan. Hari Kamis kalau misalnya mereka datang ngumpul untuk youth, kadang-kadang saya melihat anak-anak youth kita ini, they want to be here. Nggak ada yang maksa mereka, mereka jalan gelap-gelap, dingin-dingin, mereka jalan ke gereja, saudara, nggak ada yang jemput, nggak ada yang apa. Mereka sampai di sini, and because they want to be here, nggak ada yang maksa-maksa, nggak ada yang dorong-dorongin mereka, saudara. Jadi grup ini juga sangat-sangat berarti. And last but not least, especially, saya mau, I want to thank my wife. Saya mau terima kasih untuk Nana, saudara, ya kan? Untungnya waktu Tuhan panggil saya untuk jadi pendeta, dia nggak bilang gini, saudara, itu kan panggilan kamu, ya kan, bukan panggilan saya, gitu ya. Untungnya dia nggak bilang gitu, saudara, tapi dia selalu support, banyak berkorban, anak-anak juga berkorban. Di weekend kita sudah berkomitmen bahwa weekend adalah waktu untuk Tuhan. Weekend mereka yang mungkin melihat teman-temannya jalan-jalan kemana-mana, mereka nggak bisa, saudara. So I really appreciate you, I love you, Nana, and thank you for being so supportive dan sangat mendukung selama ini. Oke? Thank you, baby. Ya. Terima kasih semua. Oke. Sekarang kita mau potong tumpeng. Oh, kita nyanyi dulu ya. Boleh semuanya bangkit berdiri, kita harus semangat, kita Let's go. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sama-sama yuk semuanya yuk. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita Ayo, potong tumpeng. Ayo semua merapat, kita Sama-sama. apa sih kita aja yang potong? Yuk tangannya sama-sama, yuk semua, come on, here. Saya mimpin aja. Dalam hitungan ke 3.000 ya baru dipotong. Potongnya gimana? Potong ya gitu. Lah, sini. 1, oh belum, Ella. 2, 3. Puji Tuhan. Luar biasa. Tumpeng berikut bisa dipesan di nomor telepon di belakang sini. Kita akan ambil sebagai simbolis, nanti sisanya boleh dibawa pulang ya Bapak Ibu ya. Kita sudah siapin buat, apa sebutannya kalau bawa pulang makan? Tapau. Tapau. Babungkus kalau orang Manado bilang babungkus. Setelah ini, kita punya banyak hadiah di sini. Siapa yang udah dapat nomor, boleh duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Gini, maaf saudara, kita akan doa berkat dulu. Terus setelah itu kita akan main games untuk merayakan kebaikan Tuhan. Saya personally mohon izin saudara karena harus mengantar Pastor Budi pelayanan di New York dan kemungkinan besar kita harus langsung jalan. Jadi untuk semua Anda yang sudah datang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang belum sempat say hi, telepon-teleponan aja ya saudara ya. My phone is available, Anda cari nomor telepon saya dan kita ngobrol di telepon. Jadi sekali lagi terima kasih atas hari ini, terima kasih untuk merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Yuk kita berdoa sebelum kita menikmati berkat Tuhan dan sebelum kita juga main games dan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan turun atas hidup kami semua. Berkat Tuhan, favor Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan kami. Sekali lagi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan satu lagi Tuhan, hari ini kami deklarasikan kemenangan untuk Philadelphia Eagle kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya bahwa Eagles akan menang hari ini katakan. Flying. Alright, sebelum kita menikmati makan siang yang sudah disediakan di depan, kita akan ambil kupon untuk beberapa hadiah yang ada di depan sini. Kita sudah sama-sama lihat dan Bapak Ibu yang belum dapat nomor, kita
Last time